dengan munculnya Kalawai ini kita juga tahu bahwa Papua masih banyak sekali masalah yang belum terupdate, yang terputar saja di dalam tapi keluar itu kadang dong kemas dengan bahasa yang bikin hati manja-manja saja, tapi situasinya tidak seperti begitu. Terutama untuk kami di Paham Papua dan juga koalisi yang bicara-bicara tentang ini, HAMKA ini memang kita perlu sekali untuk ada media yang benar-benar menulis fakta kenyataan yang terjadi selama ini untuk kita advokasi untuk HAM yang ada di atas tanah Papua ini. Saya berharap itu Kalawai dia punya gerakan sesuai dengan tadi Kakak Yason sampaikan, ini semangat gerakan itu bukan gerakan-gerakan yang biasa-biasa saja, tapi ini gerakan yang lebih luar biasa lagi. Mungkin saya mau jelaskan sedikit, minta maaf kalau terlalu panjang, tapi saya cuma mau buat sedikit spirit saja untuk media yang baru ini. Kalau kita ideologi dari orang Biak, kita bilang Kalawai itu pasan. Kalau pasan tong bicara lagi itu seperti dia seperti kalajengking, atau bahasa Biak dong bilang manora. Dia itu nanti kalau salah nang Kakak Harun juga bisa ini. Jadi ideologi dari Kalawai ini saya memberikan apresiasi untuk yang kasih nama Kalawai ini karena tidak sembarang. Kalau menurut kami orang Biak dari suku Biak, karena kalau Kalawai ini dia punya cerita tuh selain pasan, selain manara, manora yang saya sampaikan itu, kalau bahasa Indonesia tuh dong bilang kalajengking itu. Kalajengking itu kita semua tahu bahwa dia itu hewan yang racun mematikan Dia satu kali gigit berarti dia juga punya racun yang dahsyat sekali, tapi di sisi lain dia punya racun itu juga bisa mengobati ada banyak-banyak penyakit gitu. Terus kalau kita tadi saya bicara dari sab suku, Kalawai ini dia kalau tikam itu dia bukan tikam yang biasa-biasa saja, dia tikam itu langsung mati. Terus dia mau bergerak-bergerak sedikit itu tidak ada cerita. Untuk bergerak-bergerak itu tikam mati, kas masuk di perahu, makan, ambil pulang untuk keluarga besar makan sama-sama. Jadi saya memberikan apresiasi untuk kasih nama Kalawai ini. Saya tadi tanya sama adik, Kalawai ini bahaya juga. Kalau di depan ini dia punya tikaman itu ada 3, kalau kita orang Biak rata-rata itu 2, karena tuh tikam itu dia tidak bisa bergerak-bergerak. Nah, artinya saya berharap itu Kalawai ini dia tidak hanya bicara-bicara saja. Dan seperti yang tadi ada beberapa media yang kawan-kawan tadi ada sampaikan, tapi dia menulis sesuatu itu bukan saja untuk bikin senang hati, tapi dia juga bisa kasmati hati. Kasmati hati-hati yang selama ini tebar pesona yang tulis Papua tidak jelas. Itu yang saya punya harapan tuh seperti begitu. Dan saya berharap juga yang kasih nama Kalawai ini mungkin ada dia punya spirit sendiri, tapi kalau untuk saya nama ini dia menentukan kekuatan juga. Karena kembali kalau kita pelajaran biasa tuh bilang nama-nama panggilan tuh banyak, tapi sampai di nama tanah itu juga bahaya. Terus kalau kembali ke ajaran lagi ke gereja, kita punya nama istilah luar itu bisa banyak, tapi masuk ke gereja nama baptis itu yang nanti disebut di surga juga. Jadi nama ini menentukan kekuatan daripada kawan-kawan orang yang besok menulis. Saya datang ini tidak bawa apa-apa, cuman saya memberikan dukungan. Tapi terkait dengan sesuai dengan hari ini kita punya pekerjaan masing-masing. Kami juga dari Paham Papua juga mendampingi kawan-kawan sekalian yang terutama korban-korban pelanggaran HAM, apalagi untuk berekspresi, untuk menyampaikan tentang keadaan Papua hari ini. Jadi saran saya untuk Kalawai, buka jejaring yang lebih kuat lagi, lebih besar lagi, MOU dengan semua kalangan yang ada, kalau bisa,
karena keamanan daripada kawan-kawan yang menulis ini juga penting. Kita semua menulis, tapi kalau macam kita punya keamanan terganggu juga itu bahaya. Jadi kita semua semangat untuk menulis, tapi keamanan untuk sama-sama itu penting karena tidak terlalu banyak yang bicara tentang isu Papua, tidak terlalu banyak orang-orang yang punya hati seperti kakak dong tiga di depan yang hari ini mau bikin kalawai ini. Terus yang berikut, saya juga senang untuk di kemudian hari mungkin kalawai juga ajar saya untuk menulis juga, supaya apa yang kita dapatkan di advokasi itu, bahasa-bahasa yang tong dapatkan di fakta di lapangan itu tidak terpotong-potong, terutama dalam redaksi-redaksi. Mungkin itu saja dari saya, Jacqueline.